Jumpa lagi Bapak Ibu guru hebat di channel Bu Eli. Salam dan bahagia. Kimia keren, salam kimia. Nah, Bapak Ibu, kita sudah sampai di part 4 seri mempersiapkan perangkat ajar kurikulum merdeka. Nah, sebelumnya mohon bantuan untuk subscribe, like, share, komen, memberikan pertanyaan boleh di kolom komentar atau memberikan masukan untuk topik-topik yang ingin Bapak Ibu sampaikan untuk belajar bersama. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar di part 4 yaitu cara menyusun modul ajar beserta asesmennya ya. Jadi di sini adalah cara ya Bapak Ibu. Nah, modul ajar yang kita bahas kali ini adalah fase F kimia ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang sekolahnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka atau sebagai sekolah penggerak pada tahun ajaran 2021-2022 yang lalu, pada tahun ajaran sekarang ini pasti sudah memasuki tahun kedua ya dalam melaksanakan kurikulum merdeka seperti sekolah Bu Eli ya sudah memasuki tahun kedua. Nah, di tahun kedua kita akan bertemu dengan peserta didik yang sudah memilih jurusannya ya Bapak Ibu, yaitu di fase F. Fase itu adalah kelas di kurikulum 13, kelas di kurikulum merdeka namanya fase ya, fase F atau kelas 2 dan kelas 3 ya, tapi kali ini adalah kelas 2 dulu ya. Bapak Ibu, mari kita mulai. Nah, istilah-istilah dalam kurikulum merdeka ya. Kali ini kita membahas tentang modul ajar. Modul itu adalah RPP dalam kurikulum K13 ya. Istilah yang lain sudah Ibu Eli sampaikan pada video-video sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita membahas modul ajar? Kenapa modul ajar itu harus disiapkan oleh guru ya? Karena ini ada di Kemendikbudristek sebagai dasar kebijakannya. Nah, nomor yang terbaru saat sekarang yang dirilis tanggal 22 Juni ya 2022 itu adalah yang nomor 262 Bapak Ibu. Ini menggantikan yang nomor 056 ya Bapak Ibu. Nah, pada video-video Bu Eli sebelumnya itu masih di nomor 056 ya. Nah, sekarang kita menggunakan nomor 262. Di sana ada perubahan tidak terlalu banyak ya, tetapi kita mengacunya sekarang ke sini. Nah, modul ajar ini adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP ya. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, dan kebutuhan pesdiknya ya. Jadi pengertian modul ajar sendiri itu sudah ada di Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022 halaman 76 ini sebagai dasar kebijakan ya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat modul ajar itu sudah sama dengan RPP pada K13. Lalu bagaimana komponen modul ajar? Komponen modul ajar itu apa saja ya? Nah, di sini di Kemendikbudristek nomor 262 halaman 68 disampaikan ya bahwa paling tidak sekurang-kurangnya ada 3 komponen yang Bapak Ibu bisa tulis ya, wajib ditulis ya, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen yang digunakan untuk memantau ketercapaian TP ya atau tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin yang sedang melaksanakan IKM ya untuk yang fase E misalnya ya itu melaksanakan IKM mandiri belajar, mandiri berubah ya itu bisa menggunakan modul ajar yang disiapkan pemerintah ya. Dan atau membuat modul ajar merujuk pada modul ajar yang disiapkan pemerintah ya, ini bisa dipakai seandainya mungkin belum bisa membuat sendiri maka menggunakan yang ditulis oleh pemerintah itu disiapkan ada di PMM ya, Platform Merdeka Mengajar. Di sana login dengan akun belajar ID ya Bapak Ibu, lalu bisa menggantinya menyesuaikan dengan kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Nah, modul ajar yang Bu Eli sampaikan di sini itu sudah Bu Eli modifikasi ya dan ini bisa dipakai oleh
Semua kategori ya, KM mandiri belajar, berubah atau berbagi ya Bapak Ibu. Nah, komponen lengkap yang modul ajar ini ada di sini Bapak Ibu ya. Di sini ada identitas penulisnya, kompetensi awalnya, P3, profil pelajar Pancasila, sarprasnya, targetnya, model pembelajarannya ya. Model ini bukan model pembelajaran yang bersintaks ya Bapak Ibu. Model di sini lebih kepada model pembelajarannya bagaimana, daring atau luring seperti itu Bapak Ibu, atau bahkan hibrid campuran ya. Lalu ada komponen inti, di sini ada TP-nya, asesmennya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, ada urutan kegiatan belajarnya, refleksi pesdik dan pendidik, disertai lampiran. Lampirannya adalah lembar kerja pesdiknya, pengayaan dan remedial, bahan bacaannya, glosarium hingga dafpus ya Bapak Ibu. Ini yang versi lengkapnya ya. Sekali lagi, pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih, memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri ya, seperti Bu Eli mengembangkan sendiri ya, sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik pesdiknya. Nah, Bapak Ibu, prinsip asesmen itu adalah yang digarisbawahi pada kurikulum Merdeka itu adalah terpadu. Artinya dia terintegrasi bersama-sama menjadi satu satuan dalam pembelajaran ya. Ini disampaikan pada Kemendikbudristek nomor 262 halaman 67 ya Bapak Ibu. Asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar pesdik. Prinsipnya adalah, ini ada banyak prinsip ya Bapak Ibu, yang digarisbawahi adalah ini, bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk mendidik, pesdik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi fokusnya itu bagaimana asesmen di sini disampaikan oleh guru ya untuk mengobservasi, untuk mengetahui kelemahan atau kesulitan di dalam belajar sehingga nanti bisa dirancang strategi pembelajaran yang lebih menjawab kebutuhan belajar peserta didik ya. Jadi asesmen di sini adalah fokusnya kepada kebutuhan murid dalam hal proses belajar. Tidak hanya ya Bapak Ibu untuk mengambil nilai ya, untuk mengambil nilai saja ya. Nah, baik Bapak Ibu, prinsip berikutnya adalah, ya ini sudah disampaikan tadi, meningkatkan mutu pembelajaran. Ini ada di halaman 67 Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022. Asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen itu, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik, waktu pelaksanaannya kapan agar efektif mencapai TP-nya ya. Jadi asesmen ini dirancang tidak perlu kaku tetapi disesuaikan, fleksibel. Bagaimana kita mendapatkan data kesulitan belajar saat itu atau ingin mengetahui sudah sejauh mana sampai mana peserta didik menguasai, memahami materi ya yang sedang disampaikan pada saat proses pembelajaran itu. Apakah sudah mencapai TP-nya ya seperti itu ya Bapak Ibu, dan dirancang dengan adil, proporsional, valid, dapat dipercaya dan seterusnya. Nah, laporan kemajuan belajar dan pencapaian pesdik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Nah, kalau kita baca di sini Bapak Ibu, ini apa, asesmen di sini adalah menyatakan ya kompetensi yang sudah dicapai, capaiannya sudah sampai mana, serta selalu diikutkan kalimat ini Bapak Ibu, strategi tindak lanjutnya. Jadi guru perlu mengetahui ya bagian mana yang perlu diperbaiki untuk merancang strategi pembelajaran berikutnya ya. Strategi tindak lanjutnya bagaimana ya. Kalau mengalami kendala, maka solusi pada proses pembelajaran berikutnya bagaimana? Atau kalau sudah sukses, maka langkah selanjutnya bagaimana? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, hasil asesmen dipakai oleh pesdik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kata kuncinya di mutu pembelajaran. Nah,
Asesmen berikut prinsip asesmen berikut adalah di sini disampaikan ada formatif awal pembelajaran Bapak Ibu ya, ini ada di halaman 68. Nah, kita perlu mengenal jenis asesmen ya Bapak Ibu, ada formatif, sumatif, diagnostik ya. Di dalam kurikulum Merdeka itu semua dipakai dan pengertiannya berbeda. Yang perlu bergarisbawahi pada formatif yaitu ada formatif awal pembelajaran di sini. Ya, asesmen di awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar PESDIK. Nah, mengidentifikasi kebutuhan belajar PESDIK dan hasilnya dipakai untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap CP-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini sudah boleh disampaikan ya, satuan pendidikan atau sekolah dan pendidik atau guru memiliki keleluasan untuk menentukan kegiatan pembelajaran dan berangkat ajar sesuai dengan TP, konteks satuan pendidikannya dan karakteristik PESDIK-nya. Jadi, asesmen yang dibuat oleh, guru itu bersifat unik ya, spesifik ya, karena disesuaikan dengan masing-masing TP-nya dari materi yang sedang pelajari, disesuaikan dengan karakteristik PESDIK-nya dan konteks satuan pendidikannya ya. Tentu misalnya formatif yang dibuat oleh sekolah A mestinya lebih kurang berbeda dengan yang sekolah B, sekolah C dan sebagainya ya, karena sifatnya spesifik ya. Satuan pendidikan dan pendidik memiliki keleluasaan untuk menentukan jenis, teknik, bentuk instrumen, dan waktu pelaksanaan asesmen berdasar karakteristik tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini Bu Eli memperkenalkan atau ini sudah disampaikan tentang formatif awal pembelajaran ya. Jadi asesmen di awal pembelajaran kita sebut sebagai asesmen formatif. Nah, selain asesmen formatif awal pembelajaran, juga nanti ada akhir pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga ada asesmen diagnostik ya. Bapak Ibu bisa mengeklik ini ya. Di sini video Bu Eli ya yang sudah membahas tentang asesmen diagnostik di awal tahun ajaran baru. Jadi pada awal tahun ajaran baru kemarin Bu Eli tidak langsung belajar masuk ke materi ya, tetapi mengambil data kebutuhan belajar PESDIK ya. Nah, ini namanya asesmen diagnostik. Penilaian yang dilakukan untuk mendiagnostik kemampuan dasar PESDIK dan mengetahui kondisi awal ya. Penilaian diagnostik dilaksanakan untuk memastikan bahwa murid berada dalam level yang sesuai dan mendapatkan layanan belajar yang selaras, teaching at the right level ya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, guru dapat menyusun rencana pembelajaran, menyiapkan bahan ajar, dan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik sehingga siswa mendapat layanan belajar sesuai kebutuhan dan kapasitasnya. Nah, jadi diharapkan idealnya adalah kita mempunyai data dulu Bapak Ibu, yaitu data asesmen diagnostiknya, baru kita membuat modul ajarnya Bapak Ibu. Jadi kemarin Bu Eli memposting ya asesmen diagnostik dulu, baru bisa membuat modul ajar yang sekarang Bu Eli sedang posting ya Bapak Ibu. Nah, karena tanpa data-data itu, maka di dalam merancang strategi pembelajaran itu kurang tepat sasaran, dikatakan seperti itu ya Bapak Ibu di sini ya. Nah, jadi diharapkan kita punya data gaya belajar PESDIK-nya, minatnya apa, kebiasaan belajar di rumah, perasaan belajar di rumah, karena ada PESDIK yang bisa saja belajar di rumah sering tidak nyaman karena suasana rumah tidak mendukung, sehingga kesulitan untuk belajar dan sulit untuk menerima pembelajaran dalam kelas, seperti itu. Lalu bagaimana langkah guru untuk mengatasi peserta didik yang mengalami hal-hal demikian ya. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu, mengapa kita perlu melakukan asesmen diagnostik dulu di awal tahun ajaran sebelum membuat modul ajarnya ya Bapak Ibu, bisa klik di sini, ini sudah lengkap sekali Bu Eli bahas lebih detail di sini termasuk ya itu pengertiannya dan lain-lain Bapak Ibu, serta contohnya, cara melaksanakannya. Silakan Bapak Ibu ya klik di sebelah sini ya Bapak Ibu. Nah, ada 2 jenis asesmen diagnostik ya, non-kognitif dan kognitif. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Eli hanya membahas yang non-kognitif dulu ya Bapak Ibu ini.
mengetahui ini, yang sudah Ibu Eli sampaikan tadi ya. Dan ini sekali lagi sudah Ibu Eli sampaikan dengan sangat detail pada video ini Bapak Ibu, silakan diklik video ini ya Bapak Ibu. Baik, tadi disampaikan bahwa, pembelajaran terpadu dengan asesmen. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, itu pembelajaran yang bagaimana yang dimaksud ya? Ternyata pembelajaran di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Nah, ini sudah ditulis pada buku panduan pembelajaran dan asesmen halaman 39 yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ya Bapak Ibu. Nah, ada 3 jenis pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten atau materi yang diajarkan ya. Bagi pesdik yang memerlukan bimbingan dapat belajar 3 hal terpenting terkait materi. Misalnya ya Bapak Ibu ya, pesdik yang sudah menguasai. Nah, ini pembelajaran pembelajaran diferensiasi konten, kita bisa membuat kategori atau kelompok peserta didik berdasarkan capaian levelnya setelah kita melaksanakan asesmen formatif awal pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi misalnya ada peserta didik yang sudah mahir 3 TP ya, maka kita belajar 3 TP, 3 subtopik materi misalnya ya. Lalu yang sudah cukup mahir ya semua yang maksudnya yang belum mahir, misalnya dia masih 1 TP ya, yang sedang-sedang ya, masih kita golongkan, ini antara belum mahir sekali, tapi juga, bukan dasar ya, bukan hanya memahami dasar, dia sudah lebih maju, maka kita kasih materi 2 TP misalnya, seperti itu ya. Jadi kita mengelompokkan sendiri ya Bapak Ibu berdasarkan capaian yang sudah mereka mereka, peroleh, seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, diferensiasi proses Bapak Ibu. Ini proses maksudnya adalah cara mengajarkannya ya. Berdasarkan hasil asesmen formatif tadi, proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat dibedakan sesuai kesiapan pesdik ya. Bagi pesdik yang membutuhkan bimbingan pendidik perlu mengajarkan secara langsung. Bagi pesdik yang cukup mahir dapat diawali dengan modeling, diberikan LKPD, diberikan contoh, lalu bisa kerja sendiri, mandiri ya. Nah, lalu kita hanya mereview. Nah, bagi pesdik yang sangat mahir, sudah mahir sekali dapat diberikan beberapa pemantik ya, diberi pertanyaan pemantik saja, stimulasi sedikit ya. Lalu mereka bisa mengerjakan tugas mandiri dan malah bisa mengembangkan, bisa mencari hal-hal yang lain. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu akan paham dan bisa melaksanakan bagian ini kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan dan mempunyai data hasil asesmen formatif awal pembelajaran atau bahkan formatif yang tidak hanya di awal tetapi di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu kita bisa jeda sedikit ya. Lalu kita memberikan asesmen tadi mungkin saja secara lisan lalu kita langsung bisa membuat diferensiasi proses. Nah, berikutnya adalah diferensiasi produk. Ini produk itu adalah boleh kita katakan tugas, luaran performa yang akan dihasilkan. Jadi kita bisa memberikan bentuk tugas kepada peserta didik masing-masing sesuai dengan profil mereka ya, misalnya yang gaya belajarnya visual, lebih baik diberi tugas yang sesuai dengan profil mereka. Gaya belajar kinestetik atau audio. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini akan membuat sebuah tugas itu bermakna bagi mereka. Bermakna artinya adalah mereka menyenangi tugas itu, merasa tugas itu menjadi milik mereka yang harus mereka selesaikan. Jadi belajar menjadi merdeka, merdeka belajar, seperti itu gambarannya Bapak Ibu ya. Kita pun merdeka mengajar. Kenapa? Karena kita tidak perlu merasa tertekan. Ada peserta didik yang tidak menyenangi tugasnya, tidak menyenangi belajar, tidak menyenangi proses pembelajaran atau bahkan tidak memahami. Kenapa? Karena semua paham berkat dari pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita kelompok-kelompokkan tersebut. Nah, Bapak Ibu kita mulai masuk ke dalam proses pembuatan modul ajar. Nah, di sini kita perlu mengenal, memahami CP dulu Bapak Ibu ya. CP terbaru itu ada di nomor 033 garing H garing KE tahun 2022, capaian pembelajaran
Nah, di sana ada kompetensi dan konten. Konten atau materi kita perlu pahami ini dulu sebagai langkah awal membuat modul ajar. Jadi Bu Eli sarankan bahwa dalam membuat modul ajar jangan langsung diharapkan tidak membuat langsung modul ajarnya. Kenapa? Supaya kita bisa mengembangkan modul-modul tersebut sesuai TP-TP, kelompok-kelompok TP-nya, maka kita pahami dulu Bapak Ibu di CP-nya. Memahami CP adalah langkah awal yang perlu digarisbawahi untuk kita bisa mahir atau bisa menjiwai saat kita membuat modul ajar. Nah, baik bagian ini Bapak Ibu ya, maupun bagian yang pengertian CP-nya ini juga ada di Kemendikbudristek nomor 262 halaman 66. Pengertian CP ini sudah Bu Eli sampaikan pada setiap video mulai dari part 1, 2, 3 kemarin ya Bapak Ibu ya. Bisa direview, mungkin bisa diklik lagi ya. Nah, ini juga boleh sampaikan di sini. CP adalah kompetensi pembelajaran, kompetensi hal-hal yang mau didemonstrasikan oleh PESDIK setelah mempelajari suatu konten ya. Nah, CP ini ada di setiap fase mulai dari PAUD, pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA, SMK begitu ya. Dan CP disusun sesuai mata pelajaran. Nah, untuk apa CP ya? CP itu dipakai untuk modul ajar, barusan disampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, modul ajar sesuai dengan ini, ada di Kemendikbudristek 262/M 2022 ya. Jadi sekali lagi 262 ini menggantikan 056. Jadi sebetulnya sama Bapak Ibu. Di sana ada sedikit perubahan ya tentang peminatan ya, jurusan peminatan dan linearisasi ya guru yang mengajar seperti itu ya. Nah, lalu di sini disampaikan ada perangkat ajar ya. Perangkat ajar itu apa saja ya? Ternyata modul ajar adalah salah satu bagian dari perangkat ajar ya. Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran ya. Jadi yang dituju, yang disasar, yang menjadi target di dalam membuat perangkat ajar itu harus muncul capaian pembelajarannya apa yang mau disasar ya. Lalu profil pelajar Pancasila, dimensi yang mana yang mau disasar. Lalu kalau dikembangkan ada dimensi ya Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila ada 6. Dari 6 itu kita sasar 2 saja, tidak perlu ke 6-6-nya Bapak Ibu ya. 2 saja ya atau maksimal 3 seperti itu. Lalu elemen yang mana, sub elemen yang mana. Nah, itu perlu jelas disampaikan pada modul ajar. Nah, seperti itu. Nah, perangkat ajar yang lain ada buku teks pelajaran, modul project penguatan profil pelajar Pancasila, modul P5 ini adalah video nanti akan Bu Eli bahas setelah ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada contoh kurikulum operasional satuan pendidikan video pembelajaran, bentuk-bentuk lainnya ya Bapak Ibu. Ini adalah memberi penjelasan kepada kita bahwa guru penting perlu menjadi sebuah kebutuhan untuk membuat perangkat ajar yang di dalamnya merupakan modul ajar. Nah, inilah Bapak Ibu ya setelah diarahkan untuk memahami CP ya. Bagaimana sih CP umum fase F kimia? Jadi kalau Bapak Ibu membuka dokumen ini ada di halaman sekian ya Bapak Ibu. Nah, di sana ada CP ya umum ya. Nah, kalimatnya seperti ini. Pada akhir fase F, PESDIK mampu menerapkan operasi matematika. Nah, Bapak Ibu yang menerapkan ini adalah yang kata kerja ini namanya KKO, kata kerja operasional ya, sebuah kompetensi yang akan didemonstrasikan PESDIK setelah mempelajari sebuah konten ya. Operasi matematika dalam perhitungan kimia ini kontennya ya. Nah, selanjutnya di dalam membreakdown KKO menerapkan ini Bapak Ibu bisa mengacu pada taksonomi yang sudah Bu Eli bahas pada video kedua ya Bapak Ibu ya di sana ya Bapak Ibu. Lalu mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa, memahami menjelaskan aspek energi, bla bla bla. Silahkan dipelajari, dibaca sendiri sampai sini. Nah, seterusnya bla bla bla. Nah, di sini Bu Eli mau tunjukkan ada kalimat kompetensi pada profil pelajar Pancasila di sini Bapak Ibu, khususnya jujur, objektif, menalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, gotong royong dan berkebinekaan global. Ini adalah dimensi
yang ada pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, ini juga tampil di sini. Artinya kita perlu menulis ini pada modul ajar dan memilih dimensi mana yang menjadi sasaran pada modul ajar yang memuat sekian TP itu ya Bapak Ibu. Nah, selain CP yang umum ya untuk fase F kimia, ada CP yang untuk elemennya ya. Jadi pada kimia, fase F kimia itu punya 2 elemen. Elemen pemahaman kimia dan elemen keterampilan proses. Setiap mapel punya jumlah elemen yang berbeda dan elemennya punya elemennya masing-masing ya. Misalnya elemen MTK itu kalau nggak salah ada 5 ya. Elemen B Indo, B Inggris, bla 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 ya. Nah, elemen pada kimia itu ada 2 elemen fase, maksudnya elemen pemahaman kimia dan elemen keterampilan proses. Nah, pada elemen pemahaman kimia ini yang menjadi target kita ya untuk membuat modul ajar yang sudah kita kelompokkan sesuai TP-TP masing-masing ya. Di akhir fase F, peserta didik mampu mengamati, menyelidiki, dan menjelaskan fenomena sehari-hari sesuai kaidah kerja ilmiah. Fenomena sehari-hari, jadi kita perlu mengambil contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik, ya, yang kontekstual, yang ada di sekitar mereka seperti itu, ya. Yaitu dalam menjelaskan konsep kimia dalam keseharian. Ini ditulis lagi. Sehari-hari, keseharian, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual ya, karena bermakna ya, bisa mereka bayangkan dengan mudah ya, menghadirkan konsep-konsep kimia yang bersifat mikrokonsep itu, yang bersifat cenderung maya itu dihadirkan dalam dunia nyata. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada modul kali ini Bu Eli membahas pada bagian ini Bapak Ibu ya, pada domain materi menerapkan operasi matematika dalam perhitungan kimia ya Bapak Ibu. Menerapkan adalah KKO-nya yang nanti di breakdown menjadi beberapa KKO. Nah, kemudian operasi matematika dalam perhitungan kimia itu adalah konten atau materinya ya. Selanjutnya domain berikutnya itu adalah mempelajari sifat, struktur, dan interaksi partikel dalam membentuk berbagai senyawa termasuk pengolahan dan penerapannya dalam keseharian. Ini luas sekali Bapak Ibu ya, ini bisa kita breakdown menjadi sekian ya, disesuaikan dengan jam alokasi jam ya Bapak Ibu ya, dalam 1 tahun ada sekian jam. Itu sudah Bu Eli bahas di video part 1 ya. Lalu memahami dan menjelaskan aspek energi, ini 1 domain, laju reaksi itu 1 domain, atau mau digabungkan laju dan keseimbangan reaksi kimia ya, itu bisa Bapak Ibu menggunakan konsep asam basa dalam keseharian, menggunakan transformasi energi kimia dalam keseharian termasuk termokimia dan elektrokimia, memahami kimia organik termasuk penerapannya dalam keseharian, selalu disebut keseharian ya Bapak Ibu. Memahami konsep kimia pada makhluk hidup ya. Jadi di sini kalau kita melihat domain materi ini mencakup kelas 11 dan kelas 12 ya Bapak Ibu di sini. Nah, baik ya, nanti jika ada waktu dan diberi kesehatan, maka Bu Eli akan membahas semua domain ini ya dalam bentuk modul-modul. Amin. Semoga ya Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, mari kita mulai modul disusun dari sekian TP ya. Setelah Bapak Ibu merumuskan TP. Merumuskan TP bisa tidak urut ya, tetapi kemudian lalu kita urutkan. Nah, setelah urut itulah namanya ATP. Jadi ATP itu adalah kumpulan TP mulai dari fase awal hingga fase akhir di fase F. Artinya jika Bapak Ibu membuat ATP yang sudah lengkap itu sudah mencakup fase awal di kelas 11 sampai fase akhir di kelas 12, 2 tahun ajaran Bapak Ibu. Ini bisa kita bayangkan banyak sekali Bapak Ibu ya. Dan inilah ATP inilah yang kita sebut sebagai dalam tanda kutip silabus masing-masing sekolah tersebut. Silabus yang dibuat oleh guru tersebut. Sehingga di sini adalah merupakan implementasi dari sebuah merdeka mengajar, bagaimana kita bebas untuk berkreasi, membuat menu ya, membuat masakan yang akan disajikan kepada peserta didik sesuai yang mereka sukai ya, sesuai dengan yang sesuai dengan selera mereka, kebutuhan mereka dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Kita akan berpindah Bapak Ibu ke
file modul TPF 101 sampai 04. Nah, kali ini Bu Eli menyampaikan model modul ajar yang 1 lembar ya. Kalau yang di K13 Bapak Ibu mengenal RPP 1 lembar, sekarang kita membuat model 1 lembar ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuat model 1 lembar, maka kita akan lebih semangat karena membayangkan nggak usah terlalu banyak ya yang dibuat. Kalau misalnya tidak 1 lembar seperti fase F, Bu Eli membuat untuk 3 TP aja atau 4 TP itu sudah 20 lembar Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang 1 lembar bagaimana? Kita mau mencoba bahas ke sini ya Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah modul ajar 1 lembar yang Bu Eli rancang. Ini kalau kita mau lihat keseluruhan, nah seperti ini Bapak Ibu, panjang ya. Tuh. Ya, ini dibuat dengan Canva. Di sana ada template, pilih infografis ya. Pilih template infografis Bapak Ibu, lalu bisa diganti-ganti ya sesuai dengan yang Bapak Ibu sukai ya. Pokoknya asik ya. Pokoknya asik dan menarik ya karena di sana ada warna-warna yang bisa kita lihat dengan pilihan sesuai pilihan kita, Bapak Ibu. Komponen modul ajar yang Bu Eli tulis di model 1 lembar ini, itu kita menggunakan komponen berikut ya. Jadi ini ada judul ya, ini kita buat. Kita beri judul sendiri sesuai dengan konten modul ajar ini ya. Misalnya Bu Eli membuat mol rahasia menghitung jumlah zat kimia. Nah, ini modulnya. Untuk fase F kimia, CP-nya 033, ini dasar kebijakannya. Lalu modul ini adalah modul gabungan dari TPF 101 sampai 04. Komponen pertama, identitas umum. Nah, kita di sini menulis mata pelajaran kimia, lalu fasenya. Nah, kebetulan Bu Eli mengajar di fase F, tapi jurusan kesehatan. Nah, kita sebut F1 kesehatan ya. Di sini ada banyak peserta didik yang mereka nanti memang ingin serius ya, Bapak sudah serius gitu menjadi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter jiwa, farmasi, apoteker, ahli gizi, akan mendalami biotek, bioteknologi, Bapak Ibu ya. Bahkan ada yang menjadi perawat Bapak Ibu. Lalu di F1 teknik Bapak Ibu ya. Jadi di maaf Bapak Ibu, F2 ini jurusan teknik ya. Nah, di F2 teknik, mereka ini akan mendalami teknik mesin, teknik elektro, teknik sipil, teknik arsitektur, ada yang teknik nuklir, teknik pertambangan, teknik geologi ya Bapak Ibu ya. Di situ di luar IT ya Bapak Ibu. Nah, di sini di teknik ini di kelas Bu Eli itu ada 90% cowok ya, ceweknya hanya 3 orang di sana ya Bapak Ibu. Lalu nama penyusun, satuan pendidikannya ini nama sekolahnya, alokasi waktunya Bu Eli alokasikan 3 JP untuk sekali bertemu karena memang mendapat roster atau jadwal seperti itu. Jadi sekali bertemu tuh langsung Bapak Ibu ya 3 JP. Waktu penyusunan 18 Juli tahun ajaran sekian ya Bapak Ibu. Lalu komponen berikutnya, ini adalah kompetensi awal ya. Kompetensi awal adalah kompetensi apa sih yang diharapkan sebelum masuk ke sini Bapak Ibu ya, masuk ke materi ini. Pada fase E kita perlu melirik fase sebelumnya ya. Lalu kita membandingkan ya, bagian mana yang menjadi dasar ya. Pada fase E peserta didik telah dapat memahami pengertian atom, molekul, unsur, senyawa, dan menentukan partikel penyusun atom, mengidentifikasi nomor atom dan nomor massa dari lambang atom suatu unsur, dan mengenal nama-nama unsur mungkin pada batasan nomor atom yang kecil dulu, 1 sampai 20 ya, begitu. Lalu komponen berikutnya, profil pelajar Pancasila ya. Ini bagian yang perlu disasar sesuai dengan yang ada di CP 033 ya. Nah, di sini Bu Eli memilih 1 dimensi ya. Boleh 2 dimensi, boleh 3 dimensi, tapi jangan terlalu banyak ya. Dimensi bernalar kritis. Kenapa? Karena pada kegiatan pembelajaran kali ini peserta didiknya diarahkan untuk bisa memproses, memperoleh informasi, mencari informasi, memproses informasi dan gagasan. Nah, ini sebagai elemennya ya.
Jadi profil pelajar Pancasila ini, dimensi mana yang mau kita pilih itu disesuaikan dengan tipikal dari proses pembelajaran yang akan berlangsung Bapak Ibu. Subelemen mengidentifikasi, menganalisis informasi dan gagasan dan menghitung. Mengapa menghitung? Karena pada CP-nya itu adalah tadi ada kata KKO menerapkan ya, menerapkan itu apa proses matematika ya, konsep matematika, numerasi ya di dalam perhitungan kimia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Komponen berikutnya tujuan pembelajaran. Nah, dari mana kita mendapatkan tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran ini kita peroleh dari ATP yang sudah kita buat. Nah, Bapak Ibu di sini Bu Eli kelompokkan ya, kira-kira mana sih yang bisa kita masukkan ke dalam satu kali pertemuan. Nah, di sini Bu Eli mengambil langsung 4 TP ya, kelihatannya banyak, tetapi di sini sub materinya itu singkat-singkat saja. F101 ya, Ibu Eli beri kode ini F adalah fase, 1 adalah ranah domain matrika 1, 01 adalah urutan TP-nya ya. Yang ke-1 menjelaskan pengertian hubungan massa satu atom H dan massa atom karbon 12 dalam satuan massa atom ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian F102 menjelaskan pengertian massa atom relatif AR lalu dikembangkan pada MR-nya. Jadi kalau sudah memahami AR maka mudah untuk memahami MR ya. Kemudian juga kita boleh menambahkan massa rumus relatif. Massa rumus relatif berbeda dengan massa molekul relatif ya. Ini dalam hubungannya dengan menggunakan standar C12. Nah, selain menjelaskan, mereka juga nanti bisa menghitung AR, MR begitu. F103 menjelaskan pengertian konsep mol dan Avogadro, bilangan Avogadro serta menghitungnya ya, begitu Bapak Ibu bisa menghitung dan bisa memahami hubungan jumlah zat dalam satuan mol dan jumlah partikel suatu atom dalam sampel suatu unsur menggunakan bilangan Avogadro. Dan yang keempat adalah menjelaskan pengertian massa molar atom dan massa molar molekul. Massa molarnya apa ya? Atom bagaimana, molekul bagaimana, serta menghitung massa molar atom dan dikembangkan pada massa molar molekul. Ini yang kita nyatakan dalam satuan gram per mol. Nah, ada 4 TP yang kita masukkan ke dalam satu kali proses pembelajaran. Nah, lalu di dalam melaksanakan proses pembelajaran diferensiasinya harus muncul Bapak Ibu, diharapkan bisa muncul pada modul ajarnya, maka kita perlu melakukan asesmen diagnostik ya, tadi sudah Bu Eli singgung ya, di awal tahun ajaran baru ya. Nah, Bu Eli punya Instagram, jadi asesmen diagnostiknya instrumennya Bu Eli taruh di Instagram ya. Ini nanti bisa diklik Bapak Ibu. Ini sudah Bu Eli bahas di video yang asesmen diagnostik tadi ya Bapak Ibu. Nah, peserta didik mengarah ke sini. Lalu mereka menjawab ya, menulis di kolom komentar. Nah, bagi yang tidak bisa mengakses internet ya, mereka bisa menyampaikan secara lisan. Lalu kita catat. Nah, hasil asesmennya ternyata seperti ini Bapak Ibu ya. Pada F1 kesehatan yang gaya belajarnya visual mencapai 50%, audionya 30-an persen, kinestetiknya 16%. Nah, pada F2 teknik itu kebalikannya Bapak Ibu. Ternyata yang paling dominan hampir 50% itu kinestetik ya, di sini 48% ya. Lalu audionya 30%, bahkan visualnya 21%. Makanya kalau mengajar di kelas-kelas ini sebaiknya tidak disamaratakan ya. Bu Eli membuat diferensiasi proses ya, proses, produk, juga bahkan sedikit stimulasi untuk konten apa sih yang lebih cocok kepada kesehatan. Contoh-contoh apa yang bisa kita sajikan itu lebih mengena, lebih bermakna bagi peserta didik yang ada di kelas kesehatan. Lalu yang di kelas teknik juga bagaimana agar mereka lebih tertarik karena gaya belajarnya kinestetik, kurang suka mencatat. Mereka hanya mendengar saja sudah bisa menangkap dan bisa menyampaikan, sehingga kita bisa membaca bahwa tujuan pembelajaran pada hari itu sudah tercapai tanpa perlu harus menyuruh mereka mencatat, karena memang gaya belajar rata-ratanya memang tidak suka mencatat. Seperti itu Bapak Ibu, mengapa kita perlu mendapatkan data, melakukan dan mendapatkan data asesmen diagnostik. Nah,
Komponen berikutnya, pertanyaan pemantik. Menurut Bu Eli ini perlu disampaikan di sini Bapak Ibu, karena pertanyaan pemantik itu semacam stimulasi awal yang mengingatkan kita kepada keseluruhan konten yang disampaikan pada tujuan pembelajaran saat itu ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kalian menghitung jumlah atom dalam garam? Atomnya garam atau gula pasir yang ada dalam 1 sendok takar. Nah, kali lagi kita menggunakan contoh-contoh dalam keseharian yang seperti sudah diarahkan pada CP 033 tadi ya. Jadi Bu Eli menggunakan garam, gula pasir, cuka. Kenapa? Karena itu ada di dalam rumah mereka sehingga mereka lebih mudah untuk memahami. Pendekatan pemahamannya akan terbantu ya Bapak Ibu. Lalu, kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-1 ya, ini komponen yang intinya ya Bapak Ibu, kita tahu urutannya bagaimana sih ya pada pertemuan ke-1 ya. Ya ini langsung aja Bapak Ibu 3 kali A 45 ya, ini tipe ya tipe Bapak Ibu. 3 kali A 45 menit. Ya, baik kita mulai Bapak Ibu guru hebat. Kegiatan pendahuluan, ini komponen pertama dalam kegiatan pembelajaran. Ini kita semua sudah sering melakukan ini ya, mulai dari memberi salam, hormat bendera, lagu kebangsaan ya ini kalau dapat di jam pertama ya Bapak Ibu, lalu berdoa, mengecek kehadiran ya. Guru menyampaikan PP-nya, pemahaman bermakna boleh ditambahkan di sini. Aktivitas pembelajaran pada hari itu akan mau apa saja sih hari itu ya. Lalu informasi terkait asesmen ini perlu disampaikan ya. Jadi Bu Eli akan melakukan observasi anak-anak selama proses belajar berlangsung. Bu Eli selalu memegang buku dan itu membuat observasi yang merupakan suatu asesmen untuk membuat catatan-catatan agar memberi sebuah meyakinkan bahwa kalian semua sudah memahami konten atau bisa mendapatkan manfaat dalam proses pembelajaran hari ini. Nah, misalnya dikatakan seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu guru membagi kelompok pestik sesuai hasil asesmen diagnostik. Nah, ini membagi kelompok. Kenapa? Kenapa kita bisa membagi? Karena sudah punya datanya ya. Misalnya sesuai gaya belajar visual, audio, kinestetik seperti itu. Lalu kegiatan inti Bapak Ibu guru hebat, guru memberikan asesmen. Nah, Bu Eli memberikan kode sendiri pada asesmen Bu Eli ya. Misalnya ya, ini maksudnya untuk mengorganisasi file dengan rapi ya. Asesmen F10104 formatif awal. Ini terkait pengetahuan dasar atom, partikel penyusun atom dan partikel penyusun atom yang menentukan massa atom itu yang mana, nomor massa pada lambang unsur yang mana. Nah, hasil asesmen formatif ini dibagi 3 kelompok. Nah, setelah melakukan ini ya, nah Bapak Ibu mau melihat ya, ini asesmen formatif awal Bapak Ibu, nih ini seperti ini. Ya. Nah, apa saja yang kalian ketahui tentang atom, partikelnya seperti apa, lambang unsur karbon misalnya, yang mana nomor atom, mana nomor massa, dan lain sebagainya, ini formatif awal. Jadi pertanyaannya tidak perlu banyak ya, tetapi pertanyaan kunci saja, dan ini tidak harus selalu dibagi, di-print dibagi, yang begitu akan banyak sekali waktu yang kita siapkan dan proses pembelajarannya akan lama ya. Ini lebih baik ditayangkan ya Bapak Ibu guru, ditayangkan di slide ya, lalu mereka menjawab, bisa lisan, bisa menulis dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, lalu hasil dari asesmen tadi hasilnya kita bisa membuat 3 kelompok. Ini Ibu Eli buat kelompok A. A ini untuk pestik yang sudah memahami dengan baik, yang B cukup baik, yang C belum baik. Artinya yang belum banyak paham ya. Memang kita jumpai pasti ada dalam setiap kelas yang seperti itu, yang kelompok C. Nah, yang C diberikan diferensiasi konten ya. Diferensiasi konten dan proses karena mereka harus membaca dulu, memahami dulu materi-materi yang dasarnya ya. Ini pada link ini Bapak Ibu bisa klik ya, Bapak Ibu di sini. Nah, ini juga Bapak Ibu, ini bisa diklik itu tentang konsep atom dan nomor massa pada lambang atom ya. Lalu LKPD-nya juga kita siapkan. LKPD F1C 0104C ini adalah untuk kelompok peserta didik yang belum baik ya, belum baik memahami proses pembelajaran konten dari materi yang akan disampaikan. Nah, bagaimana yang sudah baik? Ini kita bagi pada kelompok A dan B, kita samakan saja, mereka duduk berkelompok, memproses informasi ya, karena kata
sesuai dengan kata kerja operasionalnya ya Bapak Ibu, yang ada pada ini, yang ada pada dimensi ya Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila serta elemennya ya. Nah, yang ini yaitu ada kata memproses informasi. Jadi ini kita buat selaras ya Bapak Ibu dengan kegiatan intinya ya. Memproses informasi pada ini ada 3 video dengan materi ke-1, kedua, ketiga ini nanti bisa diatur, tidak harus sekaligus ya, tidak sekaligus ya, pasti satu-satu supaya tidak bingung ya. Lalu setelah itu mereka berdiskusi ya dengan LKPD ini ya. LKPD-nya juga bisa dibagi kalau punya waktu cukup atau bisa ditayangkan saja ya di layar Infokus. Lalu mereka menjawab sesuai gaya belajar Bapak Ibu. Jadi ini namanya adalah diferensiasi produk ya. Misalnya yang visual membuat coretan, mind map ya, menulis ringkasan. Mereka akan senang sekali karena cocok dengan gaya belajarnya. Yang audio itu umumnya suka aja menjawab lisan seperti itu. Yang kinestetik karena banyak bergerak, mereka belajar dengan bergerak begitu, mereka umumnya tidak suka mencatat Bapak Ibu ya, sehingga mereka cukup menjawab lisan cepat, mereka cepat sekali bisa menjawab dengan lisan, lalu bisa mengajar temannya atau tutor sebaya, kita berikan tugas tutor sebaya, atau bahkan bisa presentasi di depan kelas, mereka menyatakan gagasannya, mengemukakan gagasannya sesuai dengan tadi ya KKO pada elemen dan sub-elemen dari profil pelajar Pancasilanya ya. Lalu guru melakukan asesmen formatif. Pada saat mereka melakukan kegiatan di sini Bapak Ibu ya, apa yang dilakukan guru? Ya, guru perlu memegang catatan ya, jurnal kegiatan belajar atau anekdot ya. Di sini Bu Eli selalu memegang buku itu Bapak Ibu untuk mencatat-catat. Nah, ini namanya asesmen formatif sepanjang proses pembelajaran yang kita lakukan by observasi dan mencatat hal-hal penting yang kita tandai ya atau yang perlu kita kembangkan pada proses pembelajaran berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, pada kegiatan penutup, guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran, brainstorming, kemudian menyampaikan asesmen F10104 formatif akhir tentang feedback kegiatan pembelajaran saat itu. Bisa ya, misalnya Bapak Ibu yang bisa di kelasnya bisa mengakses internet dengan kencang ya, ke mentimeter.com atau bisa lisan saja, bisa tertulis misalnya saat itu mungkin waktunya sangat mepet ya, lalu sampaikan melalui Gform, link Gform-nya disampaikan ya, lalu mereka bisa mengisi di sana ya. Nah, misalnya pertanyaannya seperti ini, bagian materi mana yang sudah jelas dan mana yang kurang jelas serta gagasan mereka terhadap kegiatan belajar yang akan datang. Mereka menyampaikan pendapat ya. Guru menyampaikan kegiatan asesmen F101 sampai 04 sumatif pada pertemuan yang akan datang. Setelah ini Bapak Ibu lalu disampaikan, kalian perlu mempersiapkan diri dari rumah, lalu kita pada saat kita bertemu lagi pada hari misalnya hari Jumat, kita akan kuis sedikit ya untuk mengetahui apakah sudah memahami TP 1 sampai 4. Ini baru namanya asesmen F10104 sumatif. Nah, sumatif ini condong diberikan kepada peserta didik untuk kita ambil data berupa nilai yang kalau kita kumpulkan Bapak Ibu itu akan menjadi nilai yang tertulis pada raport ya Bapak Ibu. Jadi formatif itu lebih kepada tidak ke nilai, angka ya tidak ke angka tetapi sumatif itu berupa nilai-nilai ya bersifat angka ya Bapak Ibu. Nah, nilai mereka seperti itu ya. Nah, lalu diakhiri pembelajarannya dengan berdoa dan memberi salam. Nah, bagaimana asesmen sumatif maksudnya formatif akhir, asesmen formatif akhir. Bu Eli mau tunjukkan lagi Bapak Ibu di sini ya ada di sini Bapak Ibu. Formatif akhir itu ada di Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini pertanyaannya. Jadi formatif akhir itu bukan berupa kalau Bu Eli saat ini merancangnya bukan berupa pertanyaan konten materi ya, tetapi perasaan ya.
Bagaimana perasaan kalian pada proses pembelajaran hari ini? Apakah kalian merasa nyaman untuk belajar? Bagaimana? Bagian mana saja yang sudah kalian pahami terkait materi ini dan mana yang paling diingat? Bagian mana yang belum kalian pahami terkait materi ini dan mana yang paling sulit? Berikan masukan hal-hal apa yang membuat kalian lebih paham dan nyaman dalam belajar jika ada ya. Ini seperti ini dan ini disampaikan di bagian akhir penutup proses pembelajaran hari itu setelah pulang ke rumah Bu Eli mengolahnya. Jadi sebuah asesmen akan bermanfaat, akan tepat sasaran, akan bermanfaat untuk membantu kita merancang strategi pembelajaran berikutnya dengan lebih baik ya Bapak Ibu jika kita olah. Kita analisis, lalu kita buat pengelompokan yang baru ya. Kita membuat catatan di sana ya Bapak Ibu ya. Nah, baik seperti itu Bapak Ibu yang bisa Ibu Eli sampaikan ya. Di sini perlu ditulis juga komponen modul yang terakhir yaitu asesmen formatif dan sumatif ya. Dan di sini ada 3 ya. Asesmen F10104 formatif awal sudah boleh sampaikan, F10104 formatif akhir sudah boleh kasih contohnya. Lalu asesmen F10104 sumatif ini bisa menggunakan kuisis misalnya atau di Google Classroom ya, Gform ya. Lalu kita juga perlu catatan anekdot atau jurnal kegiatan belajarnya. Ini ditulis aja di buku tulis seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita membuat asesmen itu menjadi mudah, simpel, kemudian efektif, tidak ribet ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita merancang itu tidak ribet, tapi kita mendapatkan datanya dengan mudah ya Bapak Ibu. Mendapatkan datanya dengan segera pada saat itu kita perlu datanya kita dapatkan. Nah seperti itu jadi ini bisa dirancang masing-masing oleh guru ya. Nah link YouTube Bu Eli bisa klik di sini. Kemudian ini ada Instagram yang berisi instrumen-instrumen diagnostiknya ada di sini juga ada link-link YouTube untuk bahan belajar seperti itu. Nah, ini YouTube untuk seri-seri Merdeka, kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar juga ada di sini, part 1, 2, 3, dan seri-seri lainnya ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa Bu Eli sampaikan untuk modul ajar 1 lembar seperti ini ya. Bapak Ibu bisa merancang dan bisa mengacu kalau ingin yang ringkas yaitu model 1 lembar seperti ini ya. Demikian, terima kasih sudah menonton video sampai habis dan terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu di dalam mengikuti video pembelajaran tentang seri kurikulum Merdeka. Semangat mempersiapkan perangkat ajar. Salam sukses Bapak Ibu guru hebat. Sukses bersama, belajar bersama. Terima kasih.